Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Di sini kami akan menjawab tugas yang diberikan dalam pelajaran farmaseutika dasar dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Novrianti Magister Farmasi. Soal pertama, mencari ilmuwan farmasi setelah masa 1600 Masehi sampai sekarang. Jacob Weaver lahir pada tanggal 23 Desember 1620 dan wafat pada tanggal 26 Januari 1695. Johann Jacob Weaver adalah seorang Swiss ahli patologi dan farmakologi yang merupakan penduduk asli Schaffhausen. Weaver dikenang karena karyanya yang melibatkan vaskuler, ilmu urai dari otak, dan studi tentang cerebrovaskular penyakit. Dia adalah dokter pertama yang berhipotesis bahwa efek stroke disebabkan oleh pendarahan otak. Ia juga berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan. Ia mengatakan, "Saya merenungkan panjang lebar, akhirnya saya memutuskan untuk mengklarifikasi masalah dengan percobaan." Ia adalah dokter pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan. Percobaan pada hewan merupakan uji praklinik yang sampai sekarang merupakan persyaratan sebelum obat diuji coba secara klinik pada manusia. Friedrich Wilhelm Adam Sertuner lahir pada 19 Juni 1783 di Neuhausen, Westfalia Utara dan wafat pada 20 Februari 1841. Ia adalah pembalap Jerman yang menjadi apoteker dan perintis kimia alkaloid. Dia terkenal karena penemuan morfin pada tahun 1804. Serturner adalah orang yang pertama yang mengisolasi morfin dari opium. Dia menyebut alkaloid yang terisolasi morfium setelah dewa mimpi Yunani Morpheus. Dia menerbitkan makalah yang komprehensif tentang isolasi, kristalisasi, struktur kristal, dan sifat farmakologisnya yang dia pelajari pertama kali pada anjing liar dan kemudian dalam percobaan sendiri. Morfin bukan hanya alkaloid pertama yang diekstraksi dari opium, tetapi juga alkaloid pertama yang diisolasi dari tanaman apapun. Dengan demikian, Serturner menjadi orang pertama yang mengisolasi bahan aktif yang terkait dengan tanaman obat atau ramuan. Cabang ilmu pengetahuan yang ia temukan sejak itu dikenal sebagai kimia alkaloid. Pada 1806, Serturner pindah ke Enbeck bekerja sebagai asisten apoteker. Pada 1809, Serturner membuka apotik pertama yang dimilikinya di Enbeck. Dia terus menyelidiki efek morfin. Setelah publikasi makalahnya pada tahun 1817, karyanya tentang morfin menjadi lebih dikenal luas dan morfin menjadi lebih banyak digunakan. Sir Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli mikrobiologi Skotlandia yang terkenal karena menemukan zat antibiotik yang efektif pertama di dunia yang ia beri nama penicillin. Penemuannya pada tahun 1928 tentang apa yang kemudian dinamai benzylpenicillin atau penicillin G dari jamur Penicillium rubens digambarkan sebagai satu-satunya kemenangan terbesar yang pernah dicapai atas penyakit. Dia juga menemukan enzim lysosome dari cairan hidungnya pada tahun 1922 dan bersama bakteri yang ia beri nama Micrococcus lysoidecticus kemudian berganti nama menjadi Micrococcus luteus. Fleming dianugerahi gelar kebangsawanan untuk pencapaian ilmiahnya pada tahun 1944. Pada tahun 1999, ia dinobatkan dalam daftar 100 orang paling penting abad ke-20 versi majalah Time. Dan pada 2009, ia juga terpilih sebagai orang Skotlandia terbesar
ketiga dalam jejak pendapat yang dilakukan oleh STV. Fleming meninggal pada tanggal 11 Maret 1955 di rumahnya di London akibat serangan jantung. Johann Ernst Oswald Smedeberg. Oswald adalah seorang farmakologis Jerman Baltik. Dia sering disebut sebagai bapak farmakologi modern. Pada tahun 1866, ia memperoleh gelar doktor kedokteran di Universitas Dorpat dengan tesis tentang pengukuran kloroform dalam darah. Setelah itu, dia adalah asisten Rudolf Bochem di Dorpat. Pada tahun 1872, ia menjadi profesor farmakologi di Universitas Starburg, tempat ia tinggal selama 46 tahun. Salah satu karyanya adalah dengan menemukan korelasi antara struktur kimia zat dan afektivitasnya sebagai obat-obatan. Dan dengan muridnya Hans Horst Meyer, ia menemukan asam glucuronat sebagai mitra konjugasi dalam metabolisme xenobiotik. Smedeberg adalah faktor utama dalam keberhasilan industri farmasi Jerman sebelum Perang Dunia Kedua, setelah melatih sebagian besar profesor pada saat itu. Dia sudah menerbitkan lebih dari 200 buku dan artikel ilmiah. Felix Hoffmann. Ia adalah seorang kimiawan Jerman. Ia belajar kimia di Universitas Ludwig Maximilian München. Pada tahun 1894, ia bergabung dengan perusahaan farmasi Bayer di Elberfeld. Ia dikenal atas sintesis asam salisilat dalam bentuk stabil untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Agustus 1897 yang digunakan di bidang kedokteran. Bayer meluncurkan senyawa tersebut dengan nama aspirin. Senyawa ini sebenarnya pernah disintesis sebelumnya tetapi tidak digunakan untuk kedokteran. Asam salisilat sudah disintesis oleh Charles Frederick Gerhardt dari Strasbourg pada tahun 1853. Setelah penemuan aspirin tersebut, Felix Hoffmann dimutasi ke bagian pemasaran obat hingga pensiun pada tahun 1928. Pada tahun 2002, namanya dimasukkan ke National Inventor Hall of Fame. Soal nomor 2, tuliskan perkembangan kefarmasian di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Periode masa penjajahan. Dalam periode ini bisa dibilang sebagai merupakan tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya, diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Periode setelah kemerdekaan, setelah dijajah lebih dari 3,5 abad, industri farmasi mulai berkembang setelah kemerdekaan. Periode setelah perang kemerdekaan sampai dengan tahun 1958, jumlah tenaga asisten apoteker mulai bertambah, jumlahnya relatif lebih besar. Di tahun ini jumlah apoteker mengalami peningkatan yang luar biasa. Apoteker Indonesia juga bukan hanya berasal dari pendidikan dalam negeri saja, tapi juga luar negeri. Periode tahun 1980. Melihat keterpurukan yang terjadi dalam industri farmasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang perubahan atas PP Nomor 26 tentang apotek. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pemberian izin apotek, tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek sesuai dengan pengembangan dunia bisnis dan ilmu, serta teknologi yang berkembang saat ini. Pasar farmasi Indonesia berevolusi sejak 2014. Tahukah Anda bahwa sejak tahun 2014 lalu, pasar farmasi Indonesia secara signifikan berevolusi? Hal ini dikarenakan pemerintah meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN sebenarnya dinilai cukup mengganggu industri farmasi meskipun mampu memperluas cakupan pasar dan menyediakan akses layanan dan perawatan kesehatan bagi masyarakat luas. Pemerintah memasang harga yang cukup ketat untuk obat-obatan yang diterima dalam JKN. Obat-obatan ini kemudian disediakan secara gratis untuk warga negara yang memenuhi syarat saat berobat. Awalnya,
Jumlah pasien JKN terus meningkat pesat, sedangkan jumlah pasien yang menanggung biaya pengobatannya sendiri justru menjadi cenderung stagnan. Namun, banyak pasien yang akhirnya lebih memilih menanggung biaya kesehatan sendiri untuk merawat kondisi tertentu karena tak ingin berlama-lama menunggu saat memanfaatkan JKN. Perkembangan industri farmasi di saat pandemi. Seperti yang kita tahu, wabah COVID-19 sudah menyebar bertahun-tahun. Hal ini tak hanya berefek pada industri farmasi di Indonesia. Sebagai pasar farmasi terbesar di Asia Tenggara, menurut Fitch Solution, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan pertumbuhan sektor farmasi tercepat di kawasan Asia Tenggara selama beberapa dekade ke depan. Namun, dilansir dari Oxford Business Group atau OBG, akibat pandemi virus corona, Indonesia dinilai perlu meningkatkan kapasitas produksi farmasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mendesak, tujuannya agar dapat melindungi negara. Dalam kondisi ini, perusahaan farmasi yang mampu bertahan di tengah gangguan pasar akibat wabah COVID-19 adalah memiliki portofolio terdiversifikasi. Perusahaan ini umumnya tidak bergantung pada kondisi obat-obatan tertentu yang digunakan untuk penyakit langka maupun non-kritis. Namun di sisi lain, pada bulan Februari, Menteri Kesehatan Tawarkan Agus Putranto mengatakan bahwa wabah COVID-19 ini sebenarnya menciptakan peluang untuk mendorong produksi farmasi dalam negeri. Hal ini dilihat dari tingkat penyerapan bahan baku lokal dalam proses manufaktur obat-obatan. Sekitar 90% bahan baku yang digunakan oleh perusahaan farmasi Indonesia merupakan produk impor, di mana 60% diimpor dari Cina. Terkait hal tersebut, Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) menyatakan bahwa rata-rata akibat dari pandemi, produksi industri farmasi Indonesia turun hingga 60% di bulan Mei, yang artinya para produsen farmasi di Indonesia mulai mempertimbangkan untuk mendiversifikasi rantai pasokan ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, tak hanya dari Tiongkok. Hal lain yang kita pahami saat ini, walaupun memberikan dampak pada penurunan industri farmasi, pandemi COVID-19 juga memberikan efek positif bagi industri farmasi. Di antaranya terdapat banyak relaksasi aturan yang sangat membantu industri farmasi. Terima kasih. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, hingga 2021 ada 241 industri pembuatan obat-obatan, 17 industri bahan baku obat-obatan, 132 industri obat-obatan tradisional, dan 18 industri ekstasi produk alami. Pertumbuhan fasilitas produksi peralatan medis juga terus meningkat dari 2015 hingga 2021. Jumlah perusahaan yang memproduksi perangkat medis meningkat dari 193 menjadi 891 perusahaan. Pertumbuhan industri farmasi diperkirakan mencapai 12-13% per tahun.